معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن تمسك بسنة رسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji tahmid kita munajatkan kepada Ilahi Rabbi, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang dengan ikhlas menerima amanah berupa risalah dan hikmah dalam rangka mengangkat harkat manusia dari dalam dan gelapnya jurang kejahilian menuju tinggi dan terangnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah dilarang olehnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari terakhir ini kita menyaksikan para calon pemimpin dan penguasa berlomba untuk memikat hati rakyat. Mereka menyampaikan gagasan, visi dan misi mereka. Semuanya dalam rangka ingin menang, dalam rangka mencari dan mengambil ambisi kekuasaan. Rasulullah Muhammad SAW telah mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap ambisi berkuasa ini. Beliau bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarati wa satasiruna damatan wa hasratan yaumal qiyamah." Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, sementara kekuasaan itu berpotensi menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslim akan bahaya hubbur riasah, cinta akan kekuasaan. Di antara bahaya itu adalah bisa mendatangkan kerusakan pada agama para pelakunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madhi bani jai'ani ursila fi ghanami bi afsadalaha min khirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Dua ekor serigala yang dilepas kepada seekor domba tidak lebih berbahaya bagi domba itu dibandingkan dengan ketamakan seorang terhadap harta dan kedudukannya dalam merusak agamanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala anhu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah. Amanah ini bisa menjadi beban pemangkunya di dunia, sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya kelak di akhirat. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalul imarati malamatun, wa thaniyaha nadamatun, wa thalithaha 'adzabun min Allah yaumal qiyamah, illa man rahima wa 'adala." Kepemimpinan itu awalnya mendatangkan cacian. Kemudian yang kedua bisa merubah menjadi penyesalan. Dan yang kemudian yang ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat kelak. Kecuali mereka yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis tersebut bahwa hanya pemimpin yang punya sifat kasih sayang dan adil yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan panggilan untuk mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayang pemimpin ini ditunjukkan dengan upayanya yang selalu memudahkan urusan rakyat,
menggembirakan hati mereka dan tidak menakut-nakuti mereka dengan berbagai ancaman yang dilakukan aparat atau melalui hukum. Adapun sikap adil ditunjukkan dengan kesungguhan menegakkan syariat Islam. Sebab tidak ada yang bisa mewujudkan keadilan kecuali dengan diterapkan dan ditegaknya syariat Islam. Karena itulah siapapun yang memimpin akan bakal menjadi penguasa, bisa berpotensi untuk mereka menjadi penguasa yang zalim dan fasik bila tidak menerapkan dan menegakkan dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Qur'an, maka mereka itulah kaum yang zalim. Al-Qur'an, surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Qur'an, maka mereka itulah kaum yang fasik. Al-Qur'an surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 47. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kaum muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberikan amanah ini, yaitu amanah tentang kekuasaan, kepada orang yang layak menerimanya. Tentu yang disebut layak adalah berdasarkan kategori syariah. Di antara kelayakan itu adalah memiliki sifat adil, yakni mau menegakkan syariah untuk dirinya dan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar berlaku adil. Al-Qur'an surat An-Nisa surat ke-4 al-58. Berkaitan dengan ayat itu, Imam At-Tabari dalam tafsir beliau menukilkan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menyatakan, kewajiban pemimpin atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaatinya, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengetahuan penting bagi kita bahwa kekuasaan itu tidaklah diharamkan di dalam Islam. Bahkan dalam Islam kekuasaan itu amatlah penting. Dengan kekuasaan itu dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan kemaslahatan umat. Begitu pentingnya sehingga Rasulullah Muhammad SAW berharap dapat meraih kekuasaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang kami baca di khutbah pertama tadi. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Berikanlah kepada aku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 80. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengutip dari Qatadah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW amat menyadari bahwa beliau tidak memiliki daya untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau meminta kekuasaan agar bisa menolong kitabullah, menegakkan hudud Allah, menjalankan berbagai kefarduannya dan menegakkan agamanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memang tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pernah mengirimkan surat kepada seorang amilnya. Di dalam surat itu beliau menyampaikan, "Wad-din wal mulku tau'amani." Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Fala yastaghni ahaduhuma 'anil akhar. Tidak cukup salah satu tanpa didukung yang lainnya. Terkait dengan ini, Imam Al-Mawardi juga menyatakan, berdasarkan dua hal ini, menjaga urusan dunia dan urusan agama, wajiblah mengangkat seorang imam agar menjadi penguasa saat ini.
menjadi pemimpin umat yang bertujuan agar agama ini terpelihara dengan kekuasaannya, dan kekuasaan ini berjalan di atas ajaran-ajaran agama dan hukum-hukumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan di khutbah pertama semoga menjadi perhatian penting bagi kita semua. Apa yang kita lalaikan selama ini dalam rangka memahami, mempelajari, mengajarkan dan menjaga agama ini. Apa yang kita lalaikan selama ini semoga Allah ampuni dan Allah tunjukkan jalannya. Dan apa yang kita lakukan selama ini dalam rangka menjadikan Islam ya'lu wa la yu'alai, Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, menjadikan Islam tersebar luas dan diterapkan dan ditegakkan hukum-hukumnya di tengah-tengah kehidupan. Apa yang kita lakukan selama ini semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda dan Allah tunjukkan janji surganya seluas langit dan bumi. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan saudara-saudara kita di belahan dunia yang lainnya yang sampai saat ini masih menderita penjajahan secara fisik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka tahrira biladi Palestin wal Aqsa wa rahimnya wa biladil muslimin al kafirin al musta'mirin. Allahumma ansur ikhwana muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana muslimina fi Syam. Allahumma ansur ikhwana muslimina fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwana muslimina fi Hindistan. Allahumma ansur ikhwana muslimina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah wala dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.